Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Setelah kemarin berkunjung ke Balai Asa Manggarai, hari ini aku pulang ke arah timur dengan estafet naik 3 kereta api, yaitu Pasar Senen Tegal, naik KA Tegal Bahari, lalu Tegal Semarang Poncol, naik KA Kaligung, dan Semarang Poncol Solo Balapan, naik KA Joglo Somerkerto. Nah, namun pada video kali ini aku upload perjalanan Tegal Semarang Poncol terlebih dahulu ya, naik kereta api Kaligung. Dalam perjalanan ini awalnya normal-normal aja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta api yang aku naiki ngerem mendadak dan berhenti di antara stasiun Kalipotri dan stasiun Kaliwungu. Dan tidak selang lama, kereta yang aku naiki berjalan mundur kembali ke stasiun Kalipotri. Wah, kira-kira ada apa nih? Keretaku berhenti mendadak dan tiba-tiba jalan mundur. Penasaran gimana ceritanya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Tegal sore hari jam 5 sore. Ini merupakan pertama kalinya aku naik kereta api dari stasiun Tegal. Ternyata di depan stasiun Tegal cukup tertata rapi ya, keren banget. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Kaligung dari stasiun Tegal ke stasiun Semarang Poncol. Kereta api Kaligung merupakan kereta api jarak dekat dari Tegal ke Semarang Poncol cuma 148 km. Nah, meskipun jarak dekat, kereta api Kaligung melayani dua kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi new image. Nah, pada perjalanan kali ini, aku bakal naik di kelas eksekutifnya. Ini merupakan kereta kelas eksekutif murah dan menjadi kereta eksekutif dengan waktu tempuh terlama dari Tegal ke Semarang Poncol. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia. Sekarang aku berada di depan stasiun Tegal. Stasiunnya keren, tertata rapi gitu. Di sini ada tempat untuk drop zone. Lalu di depan itu ada semacam taman-taman dan ada monumen lokomotif D301. Wah, nggak ada nomornya guys. Entah nomor seri berapa ya. Dan seperti ini suasana sore hari di depan stasiun Tegal. Banyak orang yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di depan stasiun. Dan oke, lanjut untuk keberangkatan kereta api Kaligung dari stasiun Tegal jam 17.55. Sekarang masih jam 17.15. Jadi masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk rangkaian Kaligung udah tersedia tuh di jalur 3 kalau tidak salah. Nah, untuk boarding di stasiun Tegal ada dua cara, bisa manual dicek oleh petugas, serta tiket dan identitas, dan juga bisa menggunakan face recognition atau scan wajah. Nah, ada kereta api Argo Anjasmoro masuk guys. Kita masuk aja ya. Kereta api Argo Anjasmoro dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir. Wow, rangkaiannya kok Bandung semua ya. Argo Anjasmoro melayani kelas eksekutif stainless generasi pertama. Dan ini Dipo Bandung. Wah, merupakan rangkaian bekas Argo Wilis Turangga nih guys. Jalur 2 masuk kereta api 706. Oke, jalur 2 ini merupakan kereta api Menoreh dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Semarang Tawang. Menoreh kecepatan maksimal 110 km/jam, tapi pakai lokomotif tua guys, tahun 1977.
Dan ini dia rangkaian kereta api Kaligung tersedia di jalur 3. Dan kayaknya udah boleh masuk nih. Langsung aja. Nah, jadi kereta api Kaligung ini melayani 2 kelas, yaitu ekonomi dan eksekutif. Ekonomi menggunakan ekonomi New Image tahun 2016 dan eksekutif mild steel kaca lebar. Kebetulan perjalanan kali ini kaca lebar semua, teman-teman. Nggak ada yang kaca pesawat. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Kaligung ini terdiri dari 3 eksekutif, 6 ekonomi, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di kelas eksekutifnya, tepatnya di eksekutif 1. Pada perjalanan kali ini dari Tegal ke Semarang, untuk kelas eksekutif berada di posisi depan. Untuk kereta makan menggunakan kereta makan eksekutif model kaca lebar, lalu eksekutif 3 kaca lebar bernomor K109910 tipe SMC seperti ini. Kita lanjut berjalan. Eksekutif 2 kaca lebar K109519 tipe SMC, eksekutif tahun 1995. Lanjut eksekutif 1 yang aku naiki. Wah, kaca lebar juga guys. Ini kayaknya tahun 99 deh. Oh bener, bernomor K109913 tipe SMC. Langsung aja kita masuk, mumpung sepi, jadi bisa review ya. Mumpung penumpangnya belum pada naik. Oke, ini dia interior dari eksekutif 1 bernomor K109913 berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan kursinya searah jalan kereta semua. Kursinya berwarna biru dan putih, standar seperti kereta eksekutif mild steel ataupun stainless steel. Tapi ini kalau aku lihat kursinya agak berbeda dengan kursi kereta stainless steel 2018 ya. Ini aku ingat model kursi seperti ini. Ini merupakan kursi bekas dari kereta eksekutif gendut kereta api Argo Bromo Anggrek. Argo Bromo Anggrek yang keluaran Inka 2016 ya, yang ala-ala New Image gitu. Seperti ini. Ada meja lipat, lalu model-model cangkangnya, model armrestnya seperti ini. Dan juga terdapat kuping di kanan dan kiri. Nah, sebelumnya di eksekutif gendut Argo Bromo Anggrek itu tidak ada kuping. Joknya juga bukan berwarna ini. Tapi sekarang udah distandarisasi, ditambah kuping kanan dan kiri, dan warna biru dan putih seperti stainless steel 2018. Di depan ada footrest untuk sanggahan kaki, meja lipat seperti ini. Oh kan, bener, eksekutif lawas nih guys. Ini kursi lawas yang udah diperbarui joknya dan ditambahi kuping. Oke, kita coba jalan ke belakang ya. Eksekutif 2. Nah, ini eksekutif 2. Nah, ini kursi ini merupakan kursi yang sama seperti eksekutif stainless 2018. Bisa teman-teman lihat perbedaan di cangkang armrestnya. Beda model kan ya. Kalau yang kayak gini nih model kursi di stainless steel generasi pertama 2018. Kalau tadi beda, bukan kayak gini. Oke, lanjut. Ini eksekutif tahun 1995, tapi kursi udah ganti kursi baru ala stylish. Oke, eksekutif 3 K1999, eksekutif tahun 1999. Nah, kursi ini sama seperti eksekutif 1 yang aku naiki, merupakan kursi bekas eksekutif gendut Argo Bromo Anggrek. Nah, cangkangnya kayak gitu, beda kan ya sama eksekutif 2. Ini dulunya merupakan eksekutif lama, joknya udah diganti baru, standarisasi, dan ditambahi kuping kanan dan kiri. Oke lah. Oke, mari kita berjalan ke lokomotif ya. Ini eksekutif 1 yang aku naiki. Di depannya ada kereta pembangkit untuk kelistrikan. Dan depannya lagi ternyata membawa luar dinas guys.
Luar dinas gerbong bagasi, wah makin panjang. Nah ini dia lokomotifnya, ditarik oleh lokomotif CC201. Mari kita lihat. Oh, CC201 8901 atau nomor lamanya 20173 RT Penduk Cipinang. Wih, ternyata ditarik loko tamu ya, loko Cipinang guys, bukan loko dari Semarang sendiri. CC201 8901 merupakan CC201 buatan tahun 1989, nomor urut 1 dan diasuh oleh Depo CPN Cipinang. Sebelum Depo Cipinang, lokomotif CC201 ini merupakan Depo Induk Tanah Abang atau THB. Nah, karena Depo Tanah Abang sekarang udah dibongkar menjadi stasiun Tanah Abang baru, jadi untuk lokomotif-lokomotif Depo Tanah Abang dimutasi ke Depo Cipinang. Nah ini, mantan Depo Tanah Abang guys. Oke, sudah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan lagi ke tempat dudukku eksekutif 1. Eksekutif 1 yang aku naiki bukan paling depan ya, tapi malah di kereta nomor urut 3. Karena di belakang lokomotif itu ada bagasi luar dinas dan ada pembangkit. Bagasi ini kayaknya bawa barang dinas deh. Biasanya bawa barang dinas dari Balai Asa ke depo masing-masing. Karena di Tegal ada Balai Asa, jelas ini kiriman dari Balai Asa Tegal. Nah, kereta api Kaligung meskipun termasuk kereta api jarak dekat, tapi memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam ya. Karena untuk rangkaiannya sudah support semua nih, menggunakan tren Mark E. Eksekutif 1 yang aku naiki menggunakan tren Mark E bogi K5 dan berat maksimal 40 ton. Kereta api Kaligung untuk eksekutifnya biasanya random ya. Kadang menggunakan eksekutif kaca lebar, kadang juga menggunakan eksekutif kaca pesawat. Tapi ini kebetulan di rangkaian yang aku naiki semuanya kaca lebar. Dan untuk tahunnya memang tergolong tua ya, tergolong jadul. Meskipun nggak jadul-jadul banget. Ini kereta eksekutif buatan tahun 90-an. Bahkan ada yang tahun 80-an kalau yang kaca pesawat. Oke, sekarang jam 17.54, kurang 1 menit lagi kereta api Kaligung akan berangkat dari stasiun Tegal. Oke, tepat pada pukul 17.55, kereta api Kaligung diberangkatkan dari stasiun Tegal. Perjalanan kali ini jarak dekat Tegal-Semarang ditempuh selama 2 jam 11 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Pemalang, Pekalongan, Batang, Peleri, dan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Karena kereta api Kaligung merupakan kereta api jarak dekat, jadi jangan heran kalau pemberhentiannya lumayan banyak. Dan ini dia tempat dudukku di eksekutif 1 nomor 11A. Dalam perjalanan kali ini arah Semarang nomor 11A, ini posisinya ada di depan teman-teman. Dan kursi nomor 11A ini juga dapat kaca separuh. Sayang banget ya, meskipun kaca lebar aku dapat yang separuh nih. Dan oke, lanjut kita lihat fasilitasnya. Di depan ada kantong belakang kursi dan kantong kertas untuk menyimpan sampah. Di depan ada footrest yang dapat diatur ketinggiannya naik atau turun. Nah, kursi ini dulunya merupakan kursi dari eksekutif gendut Argo Bromo Anggrek yang keluaran dari Inka 2016. Nah, seingatku dulu kursi ini nggak ada footrestnya teman-teman, tapi sekarang udah dipasangi footrest ya. Dan lanjut, di samping ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh botol, HP atau benda-benda kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik untuk ngecas HP, laptop ataupun tablet untuk alat yang memiliki daya rendah saja. Lalu di samping ada tirai yang dapat dibuka apabila kepanasan. Namun dalam perjalanan kali ini kebanyakan adalah perjalanan malam ya. Berangkat dari Tegal itu jam 17.55, udah menjelang malam. Lalu di atas ada rak bagasi untuk menyimpan tas beserta koper. Di setiap ujung depan dan belakang terdapat layar TV untuk hiburan selama perjalanan yang berisikan video-video iklan dari KAI. Di setiap ujung juga depan dan belakang terdapat CCTV untuk keamanan dan termometer suhu di dalam kabin penumpang. Kereta api Kaligung ini macam-macam ya. Ada yang memiliki rute Semarang Poncol Tegal, ada yang memiliki rute Semarang Poncol Brebes,
Dan ada juga yang memiliki rute Semarang Poncol Cirebon Perujakan. Nah, yang sampai Cirebon Perujakan itu merupakan rute terjauhnya kereta api Kalikung. Untuk kelasnya sama aja, menggunakan rangkaian ekonomi New Image 2016 dan eksekutif Mill Steel, bisa kaca lebar, bisa kaca pesawat. Nah, kereta api Kalikung yang aku naiki ini merupakan kereta api Kalikung yang mengawali perjalanan dari stasiun Tegal. Untuk harganya, kelas eksekutif dari Tegal ke Semarang itu 120.000, sedangkan ekonomi dari Tegal ke Semarang itu 120.000. Selisihnya agak beda jauh antara ekonomi dan eksekutif. Makanya dalam perjalanan kali ini aku pilih eksekutifnya. Menjadi kereta eksekutif termurah dari Tegal ke Semarang dan juga memiliki waktu tempuh yang terlama juga. Karena pemberhentian kereta api Kalikung ini ngecer, banyak berhenti di stasiun-stasiun seperti Pemalang. Terus Batang berhenti guys. Wah. In a few moments, we will arrive at Pemalang Station. If you end your trip at Pemalang Station, please prepare yourself and check your belongings. Oke, pada pukul 18.17 tepat waktu kereta api Kalikung telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Pemalang. Seperti ini stasiun Pemalang, terdapat beberapa penumpang yang naik tadi. Kereta api Kalikung berhenti di sini selama 2 menit, dimulai jam 18.17 sampai berangkat lagi jam 18.19. Bentar lagi lanjut berangkat. Oh bener, sinyal udah warna hijau. Nah, ini dia kecepatan kereta api Kalikung. Kecepatan maksimal kereta api Kalikung adalah 100 km/jam atau tren Mach E. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang berjalan sekitar 97 sampai 99 km/jam. Untuk kondisi di eksekutif 1 ini lumayan berisik ya. Suara roda dari luar bisa masuk ke dalam kabin penumpang. Apalagi ini rodanya roda benjol. Ada suara tak gitu. Nah, seperti itu. Itu tandanya rodanya nggak mulus. Untuk guncangannya standar-standar aja, tidak terlalu anteng dan juga tidak terlalu goyang juga. Berisik banget gitu loh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 18.44 tepat waktu kereta api Kalikung tiba di stasiun Pekalongan. Di sini penumpang yang naik banyak banget guys, gokil, langsung rame nih. Dan tadi kita berpapasan bertemu sesama kereta api Kalikung. Kalikung dari stasiun Semarang Poncol, entah tujuan akhir Tegal, Brebes atau Cirebon ya. Dilihat dari rangkaiannya, tadi eksekutifnya menggunakan eksekutif campuran, ada yang kaca lebar dan ada yang kaca pesawat juga. Kereta api Kalikung berhenti di stasiun Pekalongan selama 3 menit, mulai jam 18.44 sampai jam 18.47. Sekarang jam 18.46, 1 menit lagi akan berangkat. Jam 18.47 tepat waktu kereta api Kalikung diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Setelah stasiun Pekalongan, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Batang yang jaraknya cuma 1 petak stasiun. Batang, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Batang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 18.58 terlambat 1 menit kereta api Kalikung telah tiba di stasiun Batang. Stasiun kecil nih guys, gak terlalu besar, tapi ada beberapa kereta api yang berhenti di sini. Yaitu semua perjalanan Kalikung berhenti di sini, beberapa perjalanan kereta api Tawang Jaya Premium, Menoreh bahkan Argo Muria berhenti di sini.
Kayaknya yang Argo Muria baru aja diberhentiin di stasiun Batang. Soalnya ada permintaan dari pemerintah daerah di sini. Dan juga penumpang yang naik dari sini banyak, teman-teman. Gokil juga. Memang di sekitaran Batang ini setauku ada pembangkit listrik tenaga uap yang lokasinya agak jauh dari sini. Kereta api Kaligung jadwalnya berhenti di sini cuma 2 menit, mulai jam 18.57 sampai 18.59. Tapi ini karena terlambat, kayaknya berangkatnya bakal terlambat juga deh. Nah, selepas stasiun Batang, sebentar lagi kereta api Kaligung melewati jalur pinggir laut. Jalur pinggir laut tersebut berada di petak stasiun Kuripan, stasiun pelabuhan. Tapi sayang banget perjalanan kali ini perjalanan malam. Jadi nanti pas lewat pinggir laut gak kelihatan lautnya karena gelap teman-teman, gak ada lampu sama sekali. Mari kita review toilet di eksekutif 1. Ini aku berada di sisi belakang. Mari kita lihat. Jadi toiletnya ada di setiap ujung, depan dan belakang. Oke. Di sini menggunakan WC duduk, ada flash, tisu semprotan, ada tempat penyimpanan, lalu ada sabun, wastafel, dan hand dryer untuk mengeringkan tangan. Berfungsi dengan baik. Jadi kalau habis cuci, tangannya basah, langsung bisa dikeringkan lewat hand dryer. Toiletnya seperti ini, toilet ala kereta Balayasa Manggarai dengan dinding estetik bermotif-motif ala marmer gini, lalu ada lampu hias di kanan dan kiri. Untuk toiletnya sih menurutku nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit ya, standar-standar aja, sama seperti kereta kelas ekonomi. Wih, papasan lur. Masuk stasiun Meuleri berpapasan dengan kereta api. Apa itu? Full eksekutif new image. Kereta makan modifikasi new generation. Oke, pada pukul 19.30 tepat waktu kereta api Kaligung telah tiba di stasiun Meuleri. Nah, setelah stasiun Meuleri ini, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Semarang Poncol tujuan akhir. Jadi perjalanan kali ini nggak terlalu lama ya, cuma 2 jam 11 menit aja. Seperti ini stasiun Meuleri. Cuaca di sini sedikit gerimis dan ada genangan air di sekitaran jalur. Di sisi sebelah sana juga ada. Nah, ini dia di sisi sebelah kiri terdapat genangan air juga. Ya, cuma dikit sih, masih aman banget ini mah. Kereta api Kaligung berhenti di sini selama 2 menit, dimulai jam 19.30 sampai 19.32. Kurang 1 menit lagi berangkat dan sinyal udah hijau.
Oke, pada pukul 19.34 terlambat 2 menit, kereta api Kalikung diberangkatkan dari stasiun Wuleri. Setelah ini adalah stasiun Semarang Poncol tujuan akhir. Perjalanan dari Wuleri ke Semarang Poncol kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia kejadian rem mendadak dimulai dari sini. Saat itu kereta api Kalikung melintas langsung stasiun Kalipotri dengan kecepatan 95 sampai 97 km per jam. Tiba-tiba, kereta api ngerem mendadak ketika posisi melintas di Wesel Timur Kalipotri dan perlintasan Timur Kalipotri. Pengereman cukup mengagetkan karena beberapa kali terjadi hentakan yang cukup keras. Dan hanya butuh 5-10 detik, kereta api mulai melambat dan berhenti tidak jauh dari stasiun Kalipotri. Kenapa nih guys tiba-tiba ngerem dadak banget kayak emergency. Kenapa nih guys tiba-tiba berhenti? Ngerem dadak banget sampai bau ampas rem nih. Di sini dekat stasiun kayaknya ini ada Wesel. Oh, selepas stasiun apa ini? Berhenti guys, BLB guys, dilintas. Setelah aku cek di Google Maps, baru aja kita melintas langsung di stasiun Kalipotri. Masih gak jauh, bahkan berada di Wesel. Sekarang kereta pembangkit yang di belakang aku ini berada di atas Wesel. Dan di depan loko itu ada semboyan batas langsir stasiun Kalipotri. Tapi meskipun di dekat stasiun Kalipotri, ini berhentinya setelah sinyal keluar teman alias sudah dilintas hitungannya. Kenapa ini? Tiba-tiba ngerem dadak banget sampai ada hentakan-hentakan gitu saking mendadaknya. Dan ini bau kampas rem juga. Wah, ada apa ini? Sampai sekarang masih berhenti. Udah sekitar 3-4 menit nih berhenti di sini. Dan di luar juga cuacanya lagi hujan terus. Ini aku basah semua nih. Sekitar 7 menit masih berhenti. Dan dari arah berlawanan ada kereta api tuh. Wah, kenapa nih guys? Barusan melintas kereta api kelas ekonomi dan eksekutif. Kalau dilihat dari rangkaiannya, susunan rangkaiannya, kayaknya itu kereta api berantas deh. Dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen. Kereta Kalikung masih berhenti. Kenapa nih guys? Videonya mau aku zoom, nggak bisa. Soalnya lokomotifnya jauh, ada pembangkit, ada bagasi. Dan juga ini hujan terus, jadi gak kelihatan guys ada apa di depan sana. Sudah 12 menit di sini. Oke, ini udah jalan. Mundur guys. Mundur. Astaga, ada apa ini? Loh guys, keretaku mundur guys. Aduh, gak bisa fokus. Nah, fokus. Mundur, kembali ke stasiun Kalipotri. Wah, ada apa ini? Keretaku mundur. Mundur. Kayaknya gangguan sih. Entah gangguan lokomotif rangkaian. Dan sayang banget di sini hujan terus. Wah, basah semuanya aku. Oke, masuk stasiun Kalipotri setelah mundur. Mundur ini guys, BTW guys. Mundur. Oke, saat ini kereta api Kalikung mundur dan berhenti stasiun Kalipotri. Tadi berhenti di sana setelah sinyal keluar, tepatnya di antara sinyal keluar dan batas langsir. Ini stasiun Kalipotri, entah kenapa nggak ada petugas. Apa gangguan sinyal? Nggak tahu juga sih.
benar-benar nggak tahu karena apa. Dan di sini karena hujan deras, aku dari bordes saja ya. Oke, berangkat lagi guys. Setelah mundur dan berhenti di Kalibodri, ini diberangkatkan kembali. Tadi berhenti di sini sekitar 3 menit ya. Entah karena apa? Apa gangguan lokomotif, kereta, gangguan sinyal, atau malah ada banjir, sehingga dicek dulu oleh petugas di lintas. Yuk, semoga saja cepat sampai Semarang Poncol. Soalnya aku ada trip lanjutan nih, naik Joglo Semarkerto. Ya meskipun Joglo Semarkerto yang aku naiki ada di belakang sih, udah pasti aman. Berangkat guys. Alhamdulillah, semoga saja lancar. Ada-ada aja ya kejadiannya ya, padahal bentar lagi tujuan akhir. Oke, saat ini kereta api Kalikung diberangkatkan dari stasiun Kalibodri. Sampai saat itu aku masih belum tahu nih tadi berhenti karena apa. Nah sebenarnya saat berangkat ini kereta api Kalikung melewati jalur salah teman-teman. Kalau double track kan harusnya lewat jalur sebelah kanan ya. Nah ini lewat jalur sebelah kiri. Namun saat itu aku masih belum sadar karena di luar gelap. Ditambah aku lihat speedometer kecepatannya normal di atas 90 km per jam. Jadi aku gak curiga sama sekali. Nah, aku baru curiga kalau lewat jalur salah ketika akan masuk stasiun Kaliwungu. Kereta api berjalan melambat dan di sebelah kanan terlihat ada jalur kereta api, yang artinya aku lewat jalur kiri alias jalur salah. Keretanya jalan pelan 22 dan lokomotif klakson terus. Ternyata di stasiun guys, kita berhenti lagi nih. Berhenti stasiun Kaliwungu BLB. Kayaknya ini ada gangguan jalur deh. Kayaknya ada banjir di sekitaran sini. Soalnya cuacanya juga hujan deras teman-teman. Dan ini stasiun Kaliwungu BLB berhenti sebentar, lanjut berangkat lagi. Setelah aku cari-cari info, ternyata memang ada banjir teman-teman di petak stasiun Kalibodri sampai stasiun Kaliwungu. Tepatnya di kilometer 20 plus 7-8 di jalur hulu. Jalur hulu tersebut merupakan jalur yang harusnya dilewati kereta api Kalikung yang aku naiki. Makanya, tadi dari stasiun Kalibodri sampai stasiun Kaliwungu, kereta api Kalikung melewati jalur salah sebelah kiri atau jalur hilir. Nah, tadi kereta api Kalikung berhenti mendadak di antara stasiun Kalibodri stasiun Kaliwungu karena memang berada di jalur yang saat itu bahaya untuk dilewati. Kereta api Kalikung menjadi kereta api terdekat dari lokasi banjir, dan makanya tadi langsung ngerem mendadak. Mungkin Mas ini saat itu baru dapat info ketika lewat di Kalibodri bahwasanya di depan ada banjir. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 20.34 terlambat 28 menit, kereta api Kalikung telah tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Kereta api ini langsung putar balik ya, langsung putar balik ke arah Tegal kembali. Berangkat dari stasiun Semarang Poncol jam 21.00. Wah, udah 30 menit lagi nih harusnya berangkat. Seharusnya kalau nggak terlambat, kereta api Kalikung ini memiliki waktu 1 jam untuk putar loko. Tapi ini terlambat sekitar 30 menit, otomatis berkurang waktunya. Tadi sempat BLB berhenti mendadak. Ini aku dapat info bahwasanya tadi itu sempat ada banjir guys. Kayaknya dapat info banjir tersebut pas kereta api Kalikung yang aku naiki ini lewat. Jadi kayaknya nih, begitu ada info di depan ada banjir, kereta api Kalikung ini langsung ngerem mendadak. Asli tadi mendadak banget, sampai jegrak gitu, langsung berhenti. BLB dilintas sekitar 13 menit, kemudian lanjut mundur lagi guys ke stasiun Kalibodri. Dan setelah mundur ke stasiun Kalibodri, berhenti di sana sekitar 4 menit, kemudian lanjut berangkat. Nah ternyata dari stasiun Kalibodri ke stasiun Kaliwungu itu kita melewati jalur salah.
Karena jalur yang harusnya kita lewati itu ada banjir, ada genangan air yang tidak bisa dilewati. Wah, eman banget ya, nggak ngeh tadi kalau lewat jalur salah. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Udah tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Naik kereta api Kaligung kelas eksekutif. Keretanya murah, nyaman pula eksekutif, jarak dekat. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.